Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang kompak ya. Yang abang di belakang, ayo ikut. Abang di belakang tidak ada suaranya itu. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi azmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya semua hadirin. Duduknya saya di sini, berbicaranya saya di sini di depan audiens semua serta saudara-saudari, sahabat saya sendiri. Saya di sini ingin menyampaikan atau sedikit sharing tentang apa itu kematian. Tak kala itu juga dengan mengawali ini, saya selalu mengucapkan dan menyampaikan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam, telah memberikan kita semua rahmat, nikmat, rezeki dan anugerah yang tiada terkira. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan dan kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ingin menyampaikan sedikit sharing singkat kita pada hari ini dengan tema atau berjudul kematian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah di sini masih belum tahu apakah itu arti kematian atau yang lain-lain setelah kematian pula? Atau ada yang belum tahu itu? Dan atau mungkin saja ya, saya berpikir ada yang tidak mempercayai akan kematian itu. Wallahu a'lam bishawab, kalau memang ada ya teman-teman. Saudariku, saudaraku yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185 yang intinya menyebutkan bahwa semua yang bernyawa akan menemui ajalnya sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi kita pada saat itu, kita tidak bisa mengelak akan namanya ajal atau kematian. Tetapi dengan itu pula kita bisa menyiapkan atau ancang-ancang agar kita mendapatkan kematian atau ajal dalam keadaan yang baik. Teman-teman mungkin belum tahu gimana kematian dalam keadaan yang baik itu pula. Keadaan yang baik atau mati dalam keadaan yang baik itu pula yaitu mati di dalam kebaikan, yaitu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau selalu melakukan segala perintahnya dengan benar serta menjauhi apapun itu, segala pun itu nikmat dunia dan larangan yang telah ditetapkan Allah kepada kita sebagai umat muslim Allah Islam yang selalu dicintainya. Salah jika kita melakukan aktivitas dunia. Karena apa? Allah juga menyuruh kita untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan. Yang dimana kalau kita mempunyai keluarga, kita harus menafkahi keluarga kita. Nah, tetapi Allah menyuruh kita untuk bekerjalah semampu dan sekuat tenaga kita. Jangan pernah memaksakan kehendak, serta tetap melakukan semuanya atas nama Allah. Dan apapun yang kita lakukan itu pula, kita harus bersyukur. Yang dimana itu pula adalah rahmat dan nikmat yang telah Allah tentukan dan tetapkan kepada kita semua. Yang dimana juga kita tahu sekarang kan, dengan kemajuannya teknologi
dan banyaknya orang-orang pintar, tak sedikit pun orang terkesima dengan kecerdasan manusia dalam berbagai bidang ilmu dan pengetahuan. Salah satunya yaitu seperti agama mungkin, matematika, IPA, ya teknologi, IT, segala macam, dan hal-hal lain yang tidak bisa kita pungkiri dengan kemajuan teknologi sekarang. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengingat akan kematiannya, yang tak kalah pula dia selalu mengumpulkan amal baik, amal soleh, dan orang itu siap menghadapi akan kematian yang akan datang kepadanya. Hal tersebut disampaikan Nabi SAW dalam sebuah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. ضمني كيفك انت مشي للذكر العقروب ويمرشحنا الغرام ليش بعد كيف قدرنا ننسى الأحلام يا ليل البعد وندرنا. Ada kala sebuah cerita, ada 10 orang menghampiri Nabi Muhammad SAW di kala itu. Salah satu anhar bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi, ya mulia, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun tersenyum dan menjawab, "Orang yang paling cerdas ialah ia yang paling banyak mengingat kematian serta siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, sebab mereka akan pergi membawa kemuliaan dunia dan kehormatan yang dimana dia melakukannya semasa hidupnya. Dia cari untuk apa? Untuk kematian di hari akhir kelak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, setelah kematian itu pula, apakah akan terjadi dengan kita? Mungkin abang-abang di sini atau saudari-saudari di sini tahu. Abang di depan mungkin ingin menjawab, atau kan abang yang di belakang ujung pojok kanan ingin menjawab. Oke, mungkin saya saja yang menjawabnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam sebuah surah yang berbunyi, "Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Lalu tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Yaitu hari di mana seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, apalagi dengan dirinya sendiri, dan segala urusan ketika itu dalam kekuasaan Allah atau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Insyaallah surah Al-Infitar ayat 17 sampai 19. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan, meyakini bahwa setelah mati manusia akan menghadap yang namanya hari pembalasan, di mana kita melakukan sebuah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kita berbuat keburukan akan dibalas pula dengan sebuah keburukan. Pada hari itulah setiap amal dunia akan diganjar sesuai dengan apa yang kita terapkan atau kita lakukan semasa hidup, yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Mau itu pun amal kecil, amal banyak, serta dosa kecil, dosa banyak, di hari itu pula akan ditimbang atau dihitung atau dilihat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pernyataan tersebut, maka sangat wajar jika orang cerdas adalah ia yang mengingat kematian, sebab hal tersebut akan membuat orang tersebut mendekatkan angan-angan mengenai hari esok. Dengan demikian, ia juga akan selalu segera melakukan hal amal baik dalam setiap kesempatan yang ia punya, dan tidak pernah menyia-nyiakan sedikit waktu atau bertele-tele dalam melakukan amal atau segala perintah yang telah Allah berikan kepadanya sebagai umat muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sebagai umat Islam terjerumus dalam hal yang tidak baik, karena ketika mati hanya membawa kain kapan saja. Jadi cobalah untuk tetap berpegang kepada agama Allah, agar selama hidup
banyak hal positif yang Anda lakukan yang akan menjadikan itu sebagai amal dan perbuatan kita yang tercatat baik kelak di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Orang yang mengingat akan kematian juga terdorong untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, baik amal untuk kebaikan di dunia, di akhirat kelak. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu mengingat kematian. Jangan sampai kita abai, lalai, serta kita ceroboh untuk melakukan segala macam hal dengan lupa akan mengingat sehingga menyesal di saat sudah terlambat kelak. Karena apa? Segala penyesalan akan datang di akhir, dan kenikmatan itu hanya sementara saja di dunia ini. Hal tersebut mungkin bisa membuat kita untuk selalu melakukan amal-amal baik pada hari ini atau seterusnya, agar kita dapat berkumpul kembali di akhirat kelak dengan segala urusan dan kebahagiaan bersama-sama. Mudah-mudahan pesan tentang kematian ini dapat jadi renungan kita semua untuk berbuat kebenaran. Surga ada bagi orang yang beriman serta beramal soleh selama di dunia, sementara neraka disiapkan bagi orang yang ada di dalam dirinya itu sebuah kekufuran, di dalam hidupnya yang selalu menjolimi manusia sesama umat, atau melakukan hal atau larangan-larangan yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi kita langgar, kita lakukan larangan itu. Allahumma shalli. Hal tersebut tentu bukan sesuatu yang mengada-ngada. Sebagai umat Islam, kita semua wajib untuk mengimaminya. Dengan mengimaminya, manusia pun akan menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, bersikap, atau saat ia melakukan amal di dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini, siang, malam, ataupun kapanpun kita melihat video ini, mungkin dapat menginspirasi kita semua agar selalu berlomba-lomba untuk melakukan segala apapun itu kebaikan di dunia ini. Untuk mengakhiri sharing kita pada hari ini, izinkan saya memimpin sedikit doa singkat agar kita selalu diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu dijauhkan oleh mara bahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan fil maut wa maudiyatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaqatil maut wa jannatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dosen kami, serta kiai dan para ustadz-ustadz kami yang terdahulu hingga kini, yang selalu memimpin dan mengajari serta menyebarkan Islam di berbagai tempat. Berilah mereka kesehatan serta kenikmatan dan keberkahan yang Engkau miliki. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami anak-anak bangsa, anak-anak negeri penerus ini untuk selalu kuat dan selalu bisa mengamalkan segala perbuatan baik dan amal soleh untuk kemajuan Islam serta dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk Indonesia kami, negara kami yang tercinta ini, jauhkanlah dari mara bahaya apapun itu, serta berikanlah segala umat serta penduduk Indonesia ini keberkahan, kenikmatan, dan kelimpahan rezeki yang Engkau miliki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah kita akan bertemu lagi di sharing kita berikutnya dengan saya, pemimpin sharing atau moderator Gusti Muhammad Rati Raihan Mahdi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan salam, tak lebih-lebih tak banyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام